Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silamanda Putri dari 11.3. Saya ingin membaca novel tentang Bendera Setengah Tiang. Chapter 1 yang berjudul Keluarga Trisakti. Aidan kembali ke sekolah sebagai wali sakti setelah ayahnya pergi dan ibu sukses membangun bisnis kue. Ia bertemu Pak Ajit untuk membahas masalah Sakti yang terlibat tawuran. Setelah menjemput Sakti di polsek, Aidan memahami alasan dibalik tindakan adiknya dan menekankan pentingnya menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Aidan memberitahu ibunya tentang masalah Sakti yang membuat Bu Widuri sangat khawatir. Aidan berjanji untuk selalu menjaga keluarganya dan berusaha memberikan yang terbaik meskipun menghadapi tantangan. Chapter 2 yang berjudul Peran di Gemaran. Aidan terlambat rapat Gemaran dan membawa masakan ibunya. Dalam rapat, mereka membahas kasus pelecehan seksual yang sedang diselidiki, dan Genta berencana berbicara dengan Bem. Meskipun Baskara meragukan respon mereka, Genta akhirnya memilih berbicara dengan Randy dari Bem. Setelah aksi unjuk rasa, Satrio ditemukan bersembunyi dari kejaran oknum. Aidan merasa cemburu karena Kanala menyukai Genta. Mereka menemui Randy untuk membahas pembekuan warta mahasiswa. Meskipun Randy meremehkan masalah tersebut, Genta berhasil mendapatkan kesepakatan jika bukti konkret diserahkan. Setelah perdebatan, Randy setuju mempertimbangkan bantuan Bem jika Genta bisa membawa bukti. Genta juga mengajukan proposal renovasi gedung UKM kepada Randy. Sebelum mereka meninggalkan sekretariat, dan Aidan mengingatkan agar lapor renovasi segera ditangani. Chapter 3 yang berjudul Pandawa 5 menghargai usaha Kanala yang membuat Aidan merasa tanggung dan ingin memberikan dukungan. Setelah itu, Aidan merasa terharu melihat hubungan dekat mereka dengan teman-temannya di Pandawa 5 yang seperti keluarga bagi Aidan. Meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, Aidan juga merasa bingung tentang perasaannya terhadap Kanala, namun tetap berusaha mendukungnya tanpa terbuka secara langsung. Aidan dan teman-temannya di Pandawa 5 dan menghadapi masalah besar terkait pelecehan dan korupsi di kampus. Genta membawa bukti-bukti penting, namun mereka sepakat untuk berhati-hati dalam mengungkapkannya agar tidak berisiko. Aidan juga mendukung Alan yang merasa lebih dihargai oleh teman-temannya daripada keluarganya. Chapter 4 yang berjudul Arti Rumah. Alan merasa kesepian karena kurang perhatian dari orang tuanya yang sibuk bekerja. Setelah masalah di sekolah, ia tinggal bersama kakek dan neneknya di Indonesia, namun kembali ke rumah besar yang disiapkan ibunya dan merasa kosong tanpa orang tuanya. Ia merasa lebih dekat dengan keluarga Naufal dan bersyukur memiliki Mbah Uti dan Pak Firdaus yang selalu mendukungnya. Meskipun rindu kebersamaan, Mbah Uti mengingatkannya bahwa orang tuanya sedang berjuang demi keuangan keluarga. Alan menyadari bahwa rumah bukan hanya tentang keluarga inti, tetapi juga tentang dukungan teman-teman. Chapter 5 yang berjudul Insiden Forum. Alan menghadiri rapat darurat kemarin tentang kasus pelecehan dan warta mahasiswa, di mana ancaman terhadap Gibran dan anggota lainnya muncul, serta dugaan keterlibatan petinggi kampus. Kemarin berusaha mencari bukti meskipun risiko besar. Dalam rapat, Genta menekankan pentingnya renovasi gedung, meski Baskara lebih fokus pada kasus pelecehan. Ketegangan mereka setelah penjelasan Genta, namun situasi semakin tegang setelah plafon aula runtuh. Genta dan Alan memutuskan untuk segera menangani renovasi. Mereka kemudian mencari Randy yang meremehkan masalah renovasi. Genta menegur Randy dan mengancam melibatkan dia dalam kasus pelecehan. Alan mencoba menenangkan Genta. Chapter 6 yang berjudul Aksi Propaganda Sabiru. Setelah kejadian tersebut, beberapa teman selamat tapi menderita cedera serius, seperti Jovan yang lumpuh dan Cantika yang kehilangan pendengaran. Baskara dan Nanda meninggal, sementara Genta, Naufal, dan Adinda koma. Ketegangan di kampus semakin memuncak dengan ketidakpuasan mahasiswa terhadap pihak kampus yang dianggap tidak serius menangani masalah dan berusaha menutupi skandal. Setelah runtuhnya gedung UKM, beberapa teman selamat namun menderita, seperti Jovan yang lumpuh dan Cantika yang kehilangan pendengaran. Baskara dan Nana meninggal di ICU, sementara Genta, Naufal, dan Adinda koma.
Ketegangan meningkat di kampus akibat ketidakpuasan mahasiswa terhadap pihak kampus. Chapter 7 yang berjudul tentang tragedi Sabtu Berdarah. Setahun setelah tragedi gedung UKM, Genta masih koma, dan Gemaran bersiap untuk unjuk rasa meski menghadapi ancaman kampus. Alan mendukung Gladys yang tertekan, sementara Jovan tetap memimpin meski mendapat teror. Mereka bertekad mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan, meski penuh risiko dan kehilangan. Setelah Genta meninggal, Gladys merasa hancur dan kesepian, sementara Alan terus berjuang demi keadilan meski harus menghadapi risiko besar. Kehilangan Genta dan teman-temannya membuat Gladys merasa sendirian. Namun, dukungan dari Alan dan teman-temannya tetap ada dalam perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Chapter 8 yang berjudul tentang target buruan. Alan dan teman-temannya terus berjuang untuk keadilan meski dihadapkan pada ancaman kekerasan dan penangkapan oleh aparat. Beberapa anggota Gemaran ditangkap, dan Alan terpisah dari Aiden saat mencari teman-temannya. Ia tertangkap dan dipukuli. Berharap bukti yang dikirim dapat membantu. Setelah bangun, Alan bersama teman-temannya yang terluka berusaha menyelamatkan Ambil yang sedang diinterogasi. Meskipun tubuhnya lemah, Alan tetap bertahan dan tidak mengungkapkan informasi tentang Gemaran. Suara familiar memberinya harapan untuk terus bertahan untuk melarikan diri dari penahanan. Chapter 9 yang berjudul tentang korban kemelut politik. Alan dan teman-temannya di penjara merasa lemah dan terisolasi akibat penyiksaan. Mereka merindukan keluarga dan merasa bersalah meninggalkan Gladys. Mereka khawatir tentang Sabiru atau langit, dan kondisi anak-anak di rumah sakit, serta bertekad berjuang. Alan merasa bersyukur bisa merekam dan mengirim video ke Kanala. Teman-temannya mencurigai Randy atau Rubah terlihat dalam penculikan dan terkait dengan kepala pusat. Harapan mereka tertuju pada Sabiru untuk menyelamatkan mereka. Satrio yang teringat ibunya, khawatir akan kehilangan lagi. Seperti kakaknya Pandu yang hilang sejak 2008, Satrio takut ibunya kehilangan anak lagi dan berharap jika ia tak selamat, jasadnya ditemukan. Alan merenungkan apakah orang tuanya akan berjuang mencarinya, berharap selamat dan merasakan kedekapnya ibunya, atau perjuangan mereka untuk keadilan dapat diteruskan. Chapter 10 yang berjudul tentang yang tidak akan terlihat lagi. Alan dan Aiden disekap dan disiksa selama 6 hari, memutuskan untuk melarikan diri meski ketegangan tinggi. Kenangan lucu bersama teman mereka, Novel sedikit menghibur mereka. Setelah disergap dan dipisah untuk diinterogasi, mereka tetap berusaha bertahan meski disiksa dengan kekerasan. Setelah terbangun di sel yang terkunci, Alan merasa lega mendengar suara teman-temannya yang masih hidup meski terluka. Meskipun khawatir tentang keluarga dan masa depan, mereka tetap saling memberi dukungan dan harapan. Alan merasa cemas dan lucu tentang keselamatannya, namun teman-temannya meyakinkan bahwa keluarganya pasti akan mencarinya, meski ia merasa malu tidak sekuat mereka. Terima kasih atas mendengar kisah novel tentang Bendera Setengah Tiang tadi. Saya mohon maaf kalau saya ngomongnya terlibat-libat. Mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.